Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang kegiatan pengelolaan laboratorium sebelum pandemi dan saat ini di saat pandemi seperti ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Saya sebagai perangkat laboratorium pendidikan kategori terampil. Saya ditempatkan di workshop plastik Politeknik ATK Yogyakarta. Sesuai dengan Permen Pan RB nomor 7 tahun 2019, kita sebagai PLP dituntut untuk bisa menerapkan peraturan dari Menteri Permen Pan RB tersebut, dan kita juga harus punya inisiasi dan juga untuk membantu jalannya proses belajar mengajar yang ada di perguruan tinggi yang kita ditempatkan. Namun pada saat ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Saudara Adi Prasetyo. Akan memperkenalkan diri juga, dan saya akan menanyakan kepada beliau bagaimana pendapatnya mengenai adanya perubahan yang sebelumnya di masa masih normal dan sekarang abnormal, ataupun di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana menurut Saudara Adi? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo. Saya ditempatkan di workshop Bindos Operation dan Training. Mungkin untuk rekan-rekan yang belum kenal apa sih itu Bindos Operation dan Training. Jadi itu adalah salah satu tahap dari proses pengolahan kulit. Karena di lembaga pendidikan kami kan Politeknik ATK Yogyakarta, jadi memang salah satunya workshopnya terkait pengolahan kulit. Oke, terkait perbedaan pelayanan laboratorium ya, maksudnya yang sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi ya memang sebagai PLP, saya juga sebagai PLP terampil di ATK sini. Salah satu tupoksi PLP terampil itu kan yang rutin kita lakukan itu kan memang menyiapkan peralatan kategori 1 dan menyiapkan bahan umum. Itu kan yang istilahnya yang paling rutin dan pokok untuk setiap praktikum. Itu ya kalau dilihat sebelum pandemi itu ya kadang bebannya itu sangat tinggi. Jadi kadang sehari itu praktikum bisa berjalan 7-8 jam. Terus kadang juga di lab-lab yang lain, misalkan di lab kimia atau di lab instrumen, itu mereka juga bahkan satu hari itu bisa 2 kali praktikum. Jadi pagi sampai siang menyiapkan untuk mata kuliah ini, kemudian siang sampai sorenya berganti lagi. Nah, kemudian boom, pandemi datang nih. Udahlah, pembelajaran shift dari offline ke online. Langsung berubah 180 derajat ya. Jadi praktikum juga ya mau gimana, praktikum nggak mungkin kan kita online, mahasiswanya mungkin kalau praktikumnya sederhana oke lah. Jadi kalau alat dan bahannya mereka juga punya di rumah. Nah kalau kayak semisalnya kayak bahan-bahan berbahaya kayak benzena, terus segala macam yang volatile, itu alat-alatnya juga kan ada alat kategori 1, nggak cuma itu tapi ada kategori 2 dan 3. Jadi kendalanya memang untuk masa pandemi ini itu ya beban atau frekuensi dari kita PLP ini melayani untuk menyiapkan alat dan bahan itu sangat berkurang. Dan untuk di Politeknik ATK sendiri kebijakannya untuk memberikan kuliah praktikum kepada mahasiswa itu dibuat sebuah video tutorial praktikum. Jadi di situ yang terlibat secara langsung dosen beserta asistennya. Mereka membuat praktikum dalam skala kecil, kemudian nanti diberikan kepada mahasiswa untuk dipelajari lebih lanjut. Menurut Saudara Iman bagaimana itu? Kalau kelebihan dan keunggulan dari metode itu tadi, jadi pembuatan tutorial itu apakah
cukup efektif atau bagaimana kalau menurut saudara pendapatnya? Baik, sini kami akan saling sapa menyapa nih, saling menjawab. Cuman sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh saudara Adi, dan saya akan menambahkan terkait dengan jurusan nih yang ada di Politeknik ATK Yogyakarta. Jadi biar teman-teman tahu bahwasanya Politeknik ATK ini memiliki 3 jurusan. Yang pertama teknologi pengolahan kulit atau bisa kita sebut TPK, yang kedua teknologi pengolahan karet dan plastik, dan yang ketiga teknologi pengolahan produk kulit. Jadi TPK ini salah satu yang dijelaskan oleh saudara Adi tadi itu BIMHOS ataupun yang biasa kita sebut workshop BHO, dan juga ada laboratorium pengolahan limbah, ada juga laboratorium ataupun workshop finishing, ada laboratorium kimia, dan di prodi teknologi pengolahan produk kulit ada mengenai produk yang dari bahan yang kita sudah proses di sini sampai dengan menjadi produk jadi. Ada workshop barang jadi, ada workshop jahit, ada workshop acuan atasan sepatu, yang betul. Dan di prodi teknologi pengolahan karet dan plastik seperti yang kita saat ini ada di workshop plastik, ada workshop karet, ada laboratorium instrumen, ada juga laboratorium pengujian fisik. Nah, seperti itu kurang lebih tentang sedikit gambaran dengan sedikit perkenalan. Biar rekan-rekan sudah tahu nih di Politeknik ATK ini apa saja gitu. Iya. Dan Politeknik ATK salah satu politeknik yang ada di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Terkait dengan pertanyaan saudara Adi Pras tadi itu, bahwasanya memang ya di masa pandemi ini ya kita nggak bakalan bisa mengukur efektivitasnya itu, karena mau tidak mau dunia bukan hanya cuma di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia mengalami wabah ini. Jadi memang kita dituntut bagaimana untuk bisa sekreatif mungkin agar mahasiswa itu bisa lebih, jadi proses pembelajaran tetap berlanjut. Proses pembelajarannya lanjut dan mereka juga paham meskipun secara tidak langsung datang ke kampus, karena memang kita dibatasi sampai mulai dari Maret 2020 ya Pak Adi, bahwasanya memang mahasiswa sudah tidak diperkenankan lagi untuk masuk ke dalam kampus karena memang kondisi pandemi terutama di Yogyakarta sampai dengan hari ini sudah masih level 4 dan diperpanjang lagi PPKM-nya sampai tanggal 23. Karena memang itu termasuk ya liga-liga kita sebagai PLP. Karena memang apapun instruksi dari pemerintah kita harus menjalankan dan kita membantu dengan jalannya proses pembelajaran seperti itu. Jadi kalau di workshop karet, di workshop plastik ini memang hampir sama juga dengan di workshop BHO tadi. Tidak ada lagi mahasiswa yang datang ke sini dan kita hanya memberikan tutorial video, dan juga yang di sini semua mulai dari biji plastik sampai dengan hafalen dari biji plastik itu kita tracer sampai dengan dia bisa jadi barang jadi. Dan memang bisa dikatakan kita sebagai PLP yang benar-benar yang tahu betul tentang pengolahan suatu material tersebut dengan mahasiswa yang sama sekali mereka belum pernah terjun langsung. Nah ini yang benar-benar jadi tantangan, karena nanti mereka di semester 5 akan ikut dalam dual system. Mereka hanya mendapatkan video tutorial, bisa dibilang itu ya mereka juga bisa unduh ataupun download di berbagai di laman YouTube atau apapun. Cuman ya harapan kita dengan yang mereka dapat di sosial media atau di sosial media lain dengan yang kita peragakan itu harapannya berbeda. Jadi mereka juga mendapatkan sisi lain dari yang mereka. Jadi ibaratnya dituntut juga inisiatif dari mahasiswa gitu ya. Jadi nggak cuma mengandalkan dari video tutorial dari kampus, tapi mereka juga harus aktif mencari referensi lain untuk melengkapi pemahaman mereka tentang suatu materi gitu ya. Demikian sharing session kami pada hari ini. Kami harapkan dan semoga teman-teman ada gambaran sedikit tentang Politeknik ATK dan juga laboratorium ataupun workshop yang ada di Politeknik ATK Yogyakarta. Ya. Di akhir kata kami ucapkan
selamat ulang tahun PPLPI yang ke-7. PPLPI kompeten, profesional, dan juga kami menghimbau kepada rekan-rekan semua, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar segera kita bisa membebaskan pandemi COVID-19. Kita menerapkan 6M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, kita harus menghindari kerumunan. Kemudian menjaga jarak. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Kemudian yang terakhir, mengikuti vaksinasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.